Kabar kurang sedap sedang dialami oleh YouTuber Dennis Karista. Pasalnya beberapa waktu lalu, 2 kamera dan lensa yang bernilai puluhan juta raib diduga dibawa atau dicuri asisten rumah tangganya yang bernama Yulianti. Dennis mengaku bahwa perbuatan sang ART membawa barang-barang mewah miliknya terekam melalui CCTV di kediamannya. Meski begitu, Dennis yang sebelumnya berniat untuk tak membawa permasalahan ini ke pihak berwajib, namun demi mengantisipasi kejadian serupa tak lagi terjadi di kemudian hari, ibu satu anak ini akhirnya melapor ke pihak berwajib untuk diusut secara tuntas. Lantas bagaimana kronologi selengkapnya? Beraninya tuh ART gue mencuri ya guys ya, udah tau gue tukang konten, dia nyolong dong depan CCTV gue. Tadi gue udah pikir, aduh udahlah nggak usah keluar lagi kan, emang udah nggak mau ngoceh-ngoceh lagi kan, mendingan gue fokus sama anak ya. Cuman dipikir-pikir nanti kalau misalkan gue diem ya, nanti karyawan gue nggak ikut-ikutan lagi. Kan karyawan gue kan banyak ya, banyak banget, jadi kayak ada 20-an gitu. Nanti kalau misalnya satu didiemin, nanti bakal begitu lagi begitu terus, karena ini udah ketiga kalinya ya. Bukan pertama kalinya, yang pertama kali sama yang kedua kali karena gue lagi nggak ngoceh-ngoceh kemarin ini, ya males lah gue ngoceh-ngoceh lagi kan, ngapain kan, konten gue juga udah berubah, terus segitu gue juga fokus ngurus anak, gak usah ngoceh-ngoceh lagi aja. Anjir, jadi 3 kali ya kamera gue hilang. Terus akhirnya yaudah lah, gue pikir yaudah mesti ngoceh-ngoceh dan harus dikasih efek jerak. Jadi abis itu gue laporin, gue bawa bukti-bukti semuanya ke Polda, abis itu gue laporin ya, terus udah gitu laporan diterima karena memang buktinya nyata dan jelas tuh CCTV-nya di situ. Dia nyolongnya di sini. Tapi dia matiin lampu dulu, dia kira kalau misalkan lampu mati, CCTV mati kali ya. Dia nggak tahu tuh infrared menyorot. Sebel. Yang hilang itu kamera 2, lensa 2. Iya, kamera 2, lensa 2. Terus dia bawa barang. Jadi dia kan ini kan kamera Jaden, tapi kan belum tempatin. Jadi bapak pekerja aku tidur di sini, karena kan udah nggak muat kan, ada host, ada pekerja ya. Terus dia nginep sini, tidur sini. Nah terus segitu dia itu bawa karung dari depan, karung gue yang 50 kilo itu, karung 50 kilo, lu tau kan gede ya kayak apa, 50 kilo gede banget, dibawa ke belakang. Terus segitu tiba-tiba dia bawa ke situ lagi. Berarti udah diisi karungnya, udah diisi. Abis itu terus segitu dia bawa kopernya ke belakang juga, nggak tahu ambil apa aja. Terus dia bawa keluar gitu. Nah terus segitu yang terakhir dia matiin lampu. Terus udah gitu dia ingin ambil kamera 2 kamera 2 lensa, terus dimasukin ke dalam tas putih. Terus udah gitu di sini dimasukin dalam tas putihnya, terus dibawa keluar. Total kerugiannya berapa? 60 juta ya, sampai saat ini masih dihitung sih, masih terhitung. Itu kan udah sering ya, ibarat kata yang ketiga kan, artinya yang ketiga hilang. Yang ketiga hilang berarti yang sebelumnya sebelumnya ada ini kamera pada mau jadi influencer kali nyolongin kamera apa tuh dulu? Kamera 360 hilang. Dapat bikin laporan juga dulu. Enggak. Dengan orang yang sama? Nggak tahu. Ini ART udah kerja berapa lama kan? 4 bulan. Dari yayasan atau gimana? Dari penyalur sih. Jadi ceritanya gini, dulu tuh ada yang kerja sama, ada mantan pekerja saya kerja sama saya, kita ambil dari yayasan. Nah orang ini bawa temennya. Nah temennya ini katanya ternyata ambil dari penyalur ya Vida ya. Nah itu penyalur, gue mau tanya tuh nyalurin ART apa nyalurin maling sih, bingung deh gue. Nah terus gitu kita minta KTP-nya juga ke yang dulu itu, KTP-nya nggak ada. Untungnya sih dia sempat kasih KTP ke Frida ya. Iya, sempat kasih. Cowok nih. Apanya? Yang mantan terakhir. penyalur ya? Iya. Cowok. Yang ambilnya ini cowok atau siapa? Yang apa? ART-nya? ART-nya cewek. ART-nya cewek. Ambilnya dari mantan penyalur itu cowok. Tapi ini penting juga ya buat kalian ya guys ya. Cari penyalur itu harus yang jelas loh. Karena kalau ini ribet juga. Kadang yang jelas aja nggak mau tanggung jawab, gimana yang nggak jelas. Bener-bener harus cari penyalur yang benar. Apalagi kalau misalnya tinggal sama kita, aduh puji Tuhan banget ya kemarin dia nggak kenapa-napa loh. Itu kan yang penting, gue udah mikir, aduh dia kenapa-napa, gue mesti lebih tegas ya kali ini biar ada efek jerak, biar yang tinggal di rumah gue kan juga lebih ini ya, lebih tahu diri gitu ya, ada anak ada apa, jangan sembarangan ngambil, nggak boleh main lawan hukum apa segala macam. Makanya gue laporin ke Polda. Jadi belum tahu di mana, terakhir sih info sih dia ada di Depok. Nomor telepon ART mungkin atau gitu udah cari alamat KTP-nya ada di Depok.
Kayak di Depok. Jadi itu ya guys ya, buat warga Depok atau warga di rumahnya itu kan di rumahnya di Cianjur ya, warga Depok sama warga Cianjur ya guys ya. Kalau lihat ini muka ya guys ya, ini maling nih guys nih. Nih. Tuh, ini mukanya. Nih. Namanya Yulianti, asalnya Cianjur. Buat kalian ya guys ya yang suka mengambil pekerja untuk rumah tangga kalian, jangan hati-hati kalau misalkan, waspada ya guys ya kalau misalkan pekerja kalian yang ini mukanya mirip kayak gini nih. Nih muka-mukanya nih. Umur berapa sih Kak Denis? Umur berapa dia? 25-26. Oke. Tuh, ini mukanya. Kiri Kak, ada kiri Kak. Ya, Nah, ini muka-mukanya ya guys ya. Namanya Yulianti, asalnya Cianjur. Tuh. Terakhir lihat katanya ada di Depok. Tapi sempat ada kecurigaan awal-awal berapa bulan Nah, ada itu perubahan. dia. Nah, itu dia. Kalau misalkan, karena menurut gua kayaknya ini orang kayaknya pro gitu ya. Karena kalau misalkan orang yang baru pertama kali nyolong, baru pertama kali mencuri, pasti kan kelihatan gelagatnya aneh kan, kayak nggak enak gitu kan, kayak resah gitu kan, kayak nggak enak gitu kan, kayak ini mah biasa aja orang ketawa-tawa, dia malamnya masih ketawa-tawa, terus gitu masih minta baskom sama mama gua buat nyuci kan, minta baskom, terus gitu sama masih seperti biasa, masih, dan parahnya lagi dia minta duit sayur juga, ternyata duit sayurnya dibawa lari tuh. Buat kan tiap hari kan kita masak kan buat anak-anak kan karyawan, nah dia minta uang sayur buat anak-anak, uang masak besok kapan, ditransfer dong, dia minta ke Frida sama si Nanda. Setelah ditransfer dianya udah nggak bisa dikontak. Nah, dan posisinya aku juga waktu itu lagi di kamarnya di sini kan, deket banget, berani banget, buset, di sini kamar aku waktu itu lagi DBF-in si Jaden. Dia berani banget dia di sini mundar mandir. Itu siang atau malam? Malam jam 1-an jam 2-an gitu. Jadi posisinya aku, si editor aku tuh si Fikri, dia, kamu tahu kamera kan di sini kan? 3. Dia tahu kamera 3 di sini di dalam berangkas kamera. Padahal dikunci tuh, dikunci. Nah terus tapi kunci ditaruh situ, dikunci, terus dibuka sama dia, terus diambil 2, gitu. Kamu taruh jam berapa? Jam 12 kurang lah. Jam 12-an dia taruh. Nah pas si Fikri taruh itu dia udah ini sih, udah kayak liatin terus. Aku kan cek di CCTV kan, dia kayak liatin terus apa aja yang ditaruh gitu. Berarti mantau pergerakan ya Kak? Mantau pergerakan, dan hari itu memang dia lebih bolak-balik sih. Lebih bolak-balik. Kalau misalkan mencurigakan gelagatnya nggak sama sekali, karena dia masih seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol ya. Masih ngobrol-ngobrol kayak biasa kan? Iya, masih ngobrol-ngobrol kayak biasa. Tak lama lagi, kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat istimewa dan penuh kemegahan. Sebuah konser yang akan menyatukan suara-suara indah dari 6 penyanyi wanita luar biasa yang berasal dari lintas generasi. Konser Super Diva digelar pada 2 November 2024 mendatang, di mana panggung megah ini akan menjadi saksi bersatunya 3 diva legendaris Indonesia. Diisi oleh Krisdayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya. Mereka adalah diva pop Indonesia yang sudah tak perlu diragukan lagi dengan kualitas vokalnya. Tak hanya di situ, konser ini juga akan menampilkan talenta-talenta muda yang siap melanjutkan jejak para diva legendaris. Mereka adalah The Super Girls yang berisikan Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolia. Dengan bakat mereka yang luar biasa dan kemampuan vokal yang mengagumkan, mereka siap memberikan penampilan yang tak terlupakan. Selain itu, seluruh penampilan istimewa tersebut akan diiringi oleh alunan musik yang megah dan spektakuler dari Erwin Gutawa Orkestra yang sudah dikenal dengan aransemennya yang brilian dan mampu menghadirkan suasana yang luar biasa pada setiap konser. Lantas seperti apa persiapan mereka menjelang konser Super Diva tersebut? Sedikit shock, sisanya sekitar shock. Baru saat kita dikabari ternyata ada konser Super Diva ini yang berkolaborasi dengan Diva. Kita udah dikasih tahu jauh sebelum kita ketemu ya, mungkin pada 2000 ya. Dan kesannya ada tahun lalu deh. Jadi udah cukup lama gitu. Dan deg-degannya masih sampai sekarang. Kalau dibilang pressure kayak jangan justru kita itu dibuat motivasi ya, dibuat motivasi supaya jadi lebih semangat untuk
nggak jawab juga. Kalau aku mungkin menambahkan, aku tuh seneng banget sama kolaborasi yang yang baru dengan warna yang fresh, dan menurut aku Superdiva ini adalah salah satu contoh dari bergabungnya warna-warna yang warna-warni lah jadinya, dan aku senang banget. Itu jadi lebih kepada excited banget dan pastinya bangga banget bisa berkolaborasi dengan mama-mami dan Mimi. Iya kali, baik. Seperti itu. Pastinya kami semua berenam sudah pernah bekerja sama lah ya, sama Pak Erwin Gunawan dan Pak Jay Subianto. Jadi kita selain waktu konsisten juga fokus yang diminta harus komitmen memberikan ya, karena yang namanya kita profesional, masih kerja juga selain berdasarkan kontrak, kami juga sudah biasa mendeliver kerja-kerja baik. Jadi kitanya juga pasti harus mau kerjasama, mau berempati untuk mau bekerja sama dan mau diganggu ya, karena ini kan namanya tadi yang sudah disampaikan bahwa kita bukan nyanyi yang bergantian berenam, enggak, tapi menyanyi dengan kolaborasi dengan nomor produksi yang berbeda-beda, bisa bertiga, bisa berdua, bisa berenam. Jadi ini akan menjadi satu hal yang wajib untuk kita. Pertama, waktu, komitmen. Lagi? Mbak Ute? Dari Mbak Ute, Mbak Batik. Iya, kalau menurut saya ya kita di sini berusaha untuk kita bertiga mungkin sudah biasa ya, sudah terbiasa untuk saling memahami, saling tahu, saling mengerti. Sekarang ditambah lagi untuk tiga anak-anak manis ini mesti bisa menyatukan hati, rasa, itu aja ya. Ya saya udah gak sabar aja dengan masalah-masalah kita. Karena itu justru letak keseruannya, gitu, bagaimana nomor-nomor yang kolaborasi, berharmonisasi, itu pasti itu akan satu hal yang menyenangkan buat saya, buat bertiga, dan buat anak-anak kita di belakang. Juga pasti akan sesuatu yang mungkin baru buat mereka, tapi percaya deh, itu akan seru banget kita lagi. Bener, pasti kalian juga gak sabar untuk latihan. Mungkin dari Mas Erwin dan juga Mas Jay. Oh, Erwin aja tuh. Mas Jay juga dong. Terima kasih. Iya, ini kan tadi bilang berenang, jadi memang kontribusi tiap masing-masing suara itu akan sangat berarti, dan pasti nanti dapat akan punya tugas masing-masing untuk bisa mewarnai juga mewarnai semuanya dengan kemampuan dan ciri khas masing-masing, tapi bisa menyatu dalam satu paket. Iya, kalau buat saya umurnya Leodra dikali 3 masih di tua saya. Jadi ini kolaborasi yang buat saya unik karena kita masih dipercaya dan bisa menggabungkan 6 perempuan hebat ini. Jadi dukung terus musik Indonesia supaya berjalan. Terima kasih. Sebetulnya nggak ada yang salah adalah kita lahir duluan. Kalau chemistry pasti ada, karena kita semua orang panggung. Pasti kayak orang yang lain lampu aja gitu, pasti klik itu akan ada, tapi akan lebih baik karena kita akan menjalani satu pertunjukan yang besar. Saya rasa 4 bulan ke depan kami cukup bisa lah waktu untuk bisa berkolaborasi. Kalau dari Supergirls untuk membangun chemistry katanya gimana? Apakah nanti akan kami carikan pacar? Tadi seperti yang Mimi bilang, kita buka grup WhatsApp dulu untuk berdiskusikan dulu, mulai dari yang kecil, lama besar. Maksudnya kan semakin lama semakin sering ketemu juga, sering latihan bareng, pasti juga akan dengan sendirinya secara natural akan terbangun loh chemistry-nya. Latihan sih, saya ketemu nanti bakal latihan, jadinya makin saling mengerti, apalagi nanti juga ada pembagian suara, pembagian part, masing-masing di setiap lagu, kayaknya membantu kita untuk seperti oke, kita share-nya sering-sering, dan lagi sama tiga diva, ya sudah mereka hebat-hebat sekali, dan pastinya kita yang banyak terinspirasi dari mereka. Kita terinspirasi. Setuju. Sama-sama tidak kita serahkan, mereka sudah
mau bikin apa mereka semua. Iya kan? Iya, itu masing-masing punya mahkota. Jadi apa namanya, justru prosesnya bukan penjelasan, tapi mereka sudah membuat mahkota mereka sendiri. Nah, apa tadi? Wow, kekuatan saya sendiri sebenarnya sudah bisa membayangkan bahwa nanti kita latihan bukan mereka belajar dari kita pun, kami pun, saya pun belajar dari mereka. Karena buat saya mereka juga punya yang luar biasa walaupun masih muda gitu, mengingatkan kita waktu muda ya. Tapi mereka lebih gila lagi sekarang, bicara, yoga dan juga siap juga akan menerima kecerdasan kita kalau ingin mengompakkan part kita gitu kan. Jadi itu juga pasti akan belajar juga dari mereka yang junior ini. Iya sama, kalau untuk saya pribadi sih ya kita saling belajar darinya ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti kita sudah lebih senior, kita tetap harus belajar juga dengan era zaman sekarang ini kan berbeda ya. Jadi kita harus beradaptasi gitu aja. Kita sama-sama seru-seruan gitu ya. Ya sama, saya adaptasi sama saling merespon baik gitu aja. Semuanya udah punya kekuatan masing-masing, kekurangan masing-masing, saling menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya menopang satu sama lain dengan kelebihan masing-masing. Change for you, yeah. Randy Pangalila, seorang aktor yang juga dikenal sebagai atlet MMA, kini telah resmi mengumumkan pensiun dari dunia pertarungan tersebut. Kemenangan TKO atau Technical Knockout yang berhasil Randy raih saat melawan KJ di ajang Beyond Combat 3 pada 22 Juni 2024 kemarin meninggalkan kesan yang begitu indah untuk Randy. Pasalnya, pertandingannya itu merupakan laga penutup karir gemilangnya di MMA. Dengan pencapaiannya, Randy memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya sebagai petarung dan siap menggantung sarung tangan tinjunya itu. Namun hal ini bukanlah akhir dari cerita Randy Pangalila. Dirinya telah memikirkan hal tersebut dan akan fokus pada sesuatu yang lebih penting. Randy mengatakan alasan dirinya pensiun adalah karena umurnya yang sudah tidak muda lagi dan tak ingin mengalami cedera yang lebih serius ke depannya. Selain itu, Randy akan membantu sang istri membesarkan kedua anaknya. Lantas, bagaimana perasaan Randy setelah kemenangan dirinya? Puji Tuhan. Yang pasti seperti yang tadi aku bilang di atas arena, aku berterima kasih untuk Tuhan Yesus karena ini semua bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan. Semua prosesnya saya jalani, setiap hari saya tegang, saya khawatir, saya berdoa, saya mohon kekuatan, saya mohon ketenangan, kecerdasan, dan keberanian. Saya dijawab dengan teman-teman sparring partner yang keras-keras, juara-juara nasional. Mereka sparring sama saya, mereka nggak kasihan, mereka hajar saya habis-habisan. Saya jatuh setiap kali saya latihan, pasti ada cedera, pasti ada knockdown. Tapi di situ saya belajar. Di setiap kesalahan yang saya buat, saya jadi lebih pintar. Di setiap pukulan yang mereka kasih ke saya menjadi lebih kuat. Dari setiap rasa takut yang saya lawan untuk sparring sama mereka, saya menjadi berani. Doa saya dijawab. Bang Ren, tadi sempat jatuh 3 kali tuh. Dua kali itu gimana? Sampai akhirnya bisa ada semangat lagi itu gimana? Yang pasti pukulan pertama memang itu sangat keras. Jujur pada saat jatuh, aku rasanya tuh langsung kayak cuman bisa satu mata yang lihat. Kayak mata yang kiri tuh kayak nutup gini. Karena yang kena di sini kayak baru pertama kali kena shock yang kenceng jatuh. Pas bangun tuh kayak walaupun aku melek gini tapi kayak yang bisa ngeliat cuman yang kanan, tapi pelan-pelan kayak kunang-kunang balik lagi. Terus pada saat lagi proses dia kunang-kunang itu, dia itu lawan saya menyerang. Jadi saya tuh lagi kondisi untuk mencoba untuk
berusaha untuk kembalikan pandangan saya, tapi saya udah diserang terus. Makanya sampai saya jatuh yang kedua. Jatuh yang kedua, saya dalam hati saya mikir, ini kalau saya jatuh ketiga di rules kickboxing 3 knockdown saya kalah. Makanya saya dalam hati no. I will never give up. I will never give up. It's not a choice. Perjalanannya udah terlalu panjang. Semua yang sudah saya korbankan sudah terlalu banyak. Waktu, tenaga, pikiran, keluarga, semuanya sudah saya, proses beratnya sudah saya lewatin. I will never give up. Aku nggak mau selesai hanya seperti ini. That's why I fight back. I fight back walaupun dia menyerang saya pukul, saya berusaha untuk fight back sampai akhirnya saya mendapatkan celah seperti yang saya bilang. Saya akan berusaha untuk main cantik, tapi pada saat ada bukaan, saya akan kejar KO. Saya melihat ada bukaan di perutnya dia terbuka, saya melakukan back kick, dan memang pada saat saya melakukan back kick, saya keluarkan sepenuh hati. Karena dia lagi menyerang saya, dia lagi posisi menyerang maju, saya keluarkan dengan sepenuh hati saya, dan saya memang berasa itu nancep. Itu nancep, bak! Pada saat saya disuruh ke pinggir, saya ke pinggir sambil saya ngelihat itu, sebenarnya saya sambil mikir, kalau dia masih bangun lagi, saya akan sikat rusuknya lagi. Karena itu tadi udah keras, jadi tinggal saya lanjutkan lagi. Ternyata tidak bangun. So, ya Tuhan baik. Maksudnya perjuangan saya selama ini dibayar, diberikan tunai hari ini. Dan kemenangan ini mungkin dipersembahkan untuk siapa bang? Dua sabuk langsung nih bang. Saya tadi bilang kemenangan ini untuk anak saya, Asher. Anak saya kemarin baru berulang tahun, 1 tahun. Mungkin banyak yang bilang, 1 tahun tahu apa? I know, it's not about that. Tapi suatu saat dia akan melihat video ini dan aku cuma kepengen bilang apapun impian dia, kejar. Walaupun prosesnya berat, walaupun prosesnya menakutkan, walaupun prosesnya menyakitkan, tapi jangan pernah menyerah. Kejar impian kamu. So, fight ini untuk anak. Istri aku yang paling tahu proses jatuh bangunnya aku bagaimana, karena istri aku yang paling tahu bagaimana cara menenangkan aku pada saat aku sedang anxiety, pada saat aku sedang khawatir, pada saat aku udah nggak bisa tidur. Istri aku yang tahu semua prosesnya, jadi makanya dia sampai nangis tadi naik di atas karena dia tahu ini bukan perjalanan yang mudah dan saya sudah berkorban banyak untuk ini. Gitu. Kabar juga mau sekarang bukan cuma selebritas sih, juga lebih ke atlet kan dibilang fighter setiap hari kak. Lebih jago fighter. So thank you. Kalau memang banyak yang bilang saya sekarang lebih ke fighter, that's what I actually want. Makanya dari awal aku kan udah bilang, this is my dream fight. This is my dream fight. Apa sih? Orang banyak yang nggak ngerti maksudnya dream fight itu apa. Aku tahu, I'm not getting younger, I'm getting older. Aku semakin tua, umur aku bertambah. Aku bukan seperti Randy Pangalila MMA tahun 2018 lagi. Ini udah 2024, I'm getting older. So one day I have to stop. Dan aku memang punya impian, if I have to stop, aku mau karir terakhir aku di dunia fight bukan cuma melawan selebriti, tapi melawan atlet beneran. Dan KJ adalah lawan yang benar-benar tidak mudah. 8 kali national champion, legit atlet aku lawan, dan Tuhan kasih kemenangan itu hari ini. So it's a good way to end the story. This is my dream fight. Terakhir mungkin bang, punya harapan apa bang dengan olahraga combat nih bang? Yang pasti dengan aku memenangkan ISKA nasional ini, aku berharap ISKA bergabung dengan Beyond, bisa semakin banyak atlet-atlet ISKA nasional, semakin banyak yang kepengen untuk menjadi atlet kebanggaan Indonesia, bukan cuma di nasional, bahkan internasional nanti.